Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua yang sudah tergabung. Selamat sore Bu Arum, Pak Agus Dwi. Saya lihat juga di sini ada beberapa teman-teman yang juga hadir. Eh, Tidak saya sebut satu persatu. Kebetulan memang sedang menunggu berbuka puasa juga, Bu Arum ya. Jadi ini Iya. topik yang berat juga untuk menunggu buka puasa. Tapi mudah-mudahan justru karena semua fokus di layar jadi dapat menjadi anu ya terserap lebih lebih baik. Kadang-kadang seperti yang tadi Bu Arum sampaikan bahwa kita awali ini dari diskusi kita di Jakarta ya di Stasiun Kebayoran sebetulnya. Eh, tapi sebetulnya tidak semata-mata tentang stasiun semuanya ini, tapi lebih kepada bagaimana eh, kegiatan ini dapat menjadi wawasan bersama, tidak hanya untuk arsitek pelestari, tetapi seluruh ekosistem arsitektur ya, Bu Arum, kurang lebih begitu ya. Iya, Jadi dari mahasiswa, dosen gitu ya, karena eh, besok kita akan juga masuk kepada masterclass yang lebih tajam-tajam lagi, dan kalau kita melihat konteks pelestarian itu kadang-kadang melihat sebagai sebuah sesuatu yang mungkin harus dipelajari lebih dalam gitu ya. Padahal tadi Pak Reddy menyampaikan bahwa ya itu ada di keseharian kita gitu ya. Tinggal bagaimana kita merespons gitu ya mungkin dari Pak Reddy tadi. Pak Reddy menyampaikan terkait dengan lapisan-lapisan gitu ya. Jadi karena lapisannya multisensori gitu ya, dan mungkin tadi juga mudah untuk dilihat, tetapi kalau dari sudut pandang morfologi gitu ya, kadang-kadang kita pekerjaannya itu mencari lapisan-lapisan yang tidak langsung terlihat, Bu Arum. Jadi kita mengupas dari yang terlihat, kemudian kita kupas dari yang tidak terlihat. Nah, ini yang tidak terlihat itu apa gitu ya. Tapi oke lah, karena kemarin kita bersepakat bahwa satu, ini adalah soal stasiun gitu ya. Dua, mungkin soal kawasan cagar budaya, sesuatu yang mungkin hari ini, terutama di kota-kota Indonesia itu, mungkin sedang hype ya. Paling tidak 5-10 tahun terakhir itu untuk mengemas kota kawasan kota lamanya menjadi entah kawasan eh, wisata gitu ya, atau mungkin menggerakkan untuk fungsi ekonomi atau revitalisasi atau apapun. Kita menggunakan kata adaptive reuse nanti di sini misalnya infill design dan sebagainya itu. Nah, yang eh, kacamata yang kebetulan saya gunakan gitu adalah kacamata morfologi kota yang sebetulnya ini hal yang fundamental gitu ya, dan ini adalah cara berpikir supaya pada saat kita melihat sesuatu tuh eh, tidak take it for granted gitu ya. Sebenarnya eh, penuh dengan banyak pertanyaan sehingga nanti dari titik situ bagaimana kemudian itu didesain. Tadi Pak Reddy menyampaikan beberapa contoh gitu ya. Bisa kayak gini loh. Tapi saya malah justru akan mundur balik ya, jadi agak agak jauh ke belakang gitu ya. Hanya untuk mengingatkan saja sebetulnya kenapa kita harus mendesain gitu ya. Apakah betul itu harus didesain gitu ya? Apakah betul kita harus bergerak untuk itu atau malah sebaliknya biarkan saja gitu misalnya. Mungkin sudah tampak di layar ya Bu Arum ya? sudah Pak Roni. Silakan Pak. Oke, baik. Eh, Surabaya dalam satu stasiun gitu ya. Ini agak provokatif. Jadi karena mau ngomong stasiun semut gitu, tapi Surabaya juga gitu ya. Jadi ya sudahlah provokasi saja bahwa bagaimana saya bisa cerita Surabaya dalam satu stasiun ini gitu ya. Setelah sekian 1 abad lebih dia berdiri itu sebetulnya saya yakin gitu ya teman-teman Bapak Ibu semua gitu ya kita memahami bahwa entah itu bangunan, entah itu komposisi ruang ataupun termasuk diri kita sendiri ya, pada saat kita menggoreskan garis di kertas sampai bangunan juga terbangun gitu ya, pasti itu ada yang terpengaruh, terdampak dan terbentuk gitu ya. Sehingga pertanyaan kita adalah sudah sekian
ratus tahun gitu ya. Maaf, sudah 1 abad lebih dia berdiri gitu. Apa sih yang terbentuk dari stasiun semut ini gitu ya? Secara kode stasiun, kalau Bapak Ibu yang relevan gitu ya, maka kita mengenal SGU. SGU itu Surabaya Gubeng, STI Surabaya Pasar Turi, maka Surabaya Kota ini adalah SB gitu ya. Jadi ada 3 stasiun gitu ya di di kota Surabaya. Di kota Surabaya lama gitu ya. Walaupun mungkin kalau disebut nanti relevan juga protes gitu ya. Karena Pak ada Wonokromo gitu ya, ada Sidoarjo, kemudian ada Waru dan sebagainya. Tapi oke, saya bicara dulu 3 ini karena kebetulan bangunan ini adalah bangunan yang dibangun pada saat era kolonial gitu ya. Sehingga saya bicara dalam konteks sudut pandang eh, awal gitu ya, sudut pandang awal. Jadi mengapa sih stasiun ini dibangunnya di situ gitu? Kenapa nggak di tempat lain gitu ya? Lalu pada saat dia tumbuh di situ, sebetulnya apa ya yang tumbuh juga karena dia hadir gitu ya. Kalau kita hari ini kita paham gitu ya, kalau kita bangun sesuatu pintu tol gitu ya di suatu titik mah, lalu area komersial kemudian bergerak untuk mengikuti atau mengikuti fungsi peran pintu tol itu gitu misalnya. Pertanyaan saya adalah begini, sekian lama nanti Bapak Ibu juga melihat, mungkin besok juga Pak Yayan, juga Pak Timothy Chin juga menceritakan bagaimana sih stasiun Surabaya Semut ini. Sekian lama gitu, eh, agak kurang jelas gitu ya kefungsiannya gitu. Kenapa nggak dihapus aja ya gitu ya. Ya, pertanyaan jadi muncul gitu ya. Oh nggak bisa gitu ya. Oh, nggak boleh begitu saja ya. Tapi kan orang juga bertanya di sisi sebaliknya. Lah emang kenapa gitu ya. Di titik itulah sebetulnya kita masuk ke dalam bagian kita diskusi kita sore hari ini mudah-mudahan dapat selesai dalam waktu 30 menit. Eh, karena topiknya adalah stasiun sebagai katalis urban development gitu ya. Saya ingin mundur jauh gitu ya, ini dongeng sedikit Bapak Ibu ya sambil cerita-cerita saja. Kan saya tadi bilang ya, disclaimer bahwa eh, tadi Pak Reddy sudah jauh ke depan, maka saya akan mundur ke belakang agak jauh juga gitu ya. Eh, Peta abad 14 gitu ya, dari Robert Cribb gitu ya. Surabaya ini kita bicara tentang sebuah kota pesisir timur Jawa gitu ya, eh, yang dikenal sebagai Tanah Sabrang Wetan gitu ya. Eh, Pada saat peta abad 14 ini kita sedang tidak bicara tentang kota yang terbentuk karena jaringan jalan, tapi karena jaringan perdagangan dan pelabuhan. Ya. Karena pelabuhan-pelabuhan ini eh, bisa muncul itu bukan karena teknologi canggih ya, tapi karena secara geografis memang ada tempat-tempat yang memang secara alamiah mudah untuk anu ya, mudah untuk dijadikan pelabuhan. Itu menjelaskan ya, kalau Bapak Ibu yang paham Pulau Jawa gitu ya, kenapa kok ada di utara semua gitu, ya, kota-kota besar? Ya karena pelabuhan-pelabuhan alami gitu adanya di utara gitu. Eh, Bisa nggak berlabuh di selatan? Bisa, tapi kapalnya kecil gitu ya, mungkin kapal nelayan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak akan menemukan pelabuhan ya selain Cilacap ya, yang tonasenya besar gitu ya di sisi selatan Jawa. Tapi bicara tentang utara Jawa ya, dan ini di pesisir timur ya, surplus perdagangan, kemudian karakternya adalah heterogen, egaliter gitu ya, dan sama sekali bukan kota agraris, sama sekali bukan feodal gitu ya. Kota ini menerima infrastruktur baru dengan cara yang berbeda dari kota-kota pedalaman. Eh, Bu Bapak yang mungkin baru sekali berdiskusi dengan teman-teman dari kesejarahan atau secara arsitektur ya. Kita melihat kota-kota Jawa itu adalah kota pesisir dan kota pedalaman atau kalau ada pedalaman kenapa bukan kota peluaran Pak gitu ya. Eh Disebut dalam itu karena orang memang awalnya memang masuk dari luar gitu ya. Luarnya di mana yang terluar adalah wilayah utara diawali dari kota-kota yang terbentuk karena pelabuhan-pelabuhan yang ada di sisi utara ini. Sehingga yang ada di dalam, ya sebut saja nanti kota-kotanya, ada Jogja, ada Bandung, ada Malang gitu ya. Lebih dalam lagi sampai ke selatan, kita menemukan ada Trenggalek, ada Pacitan, ada Sukabumi gitu ya. Oke, dari peta ini sebenarnya saya juga ingin cerita tentang bagaimana
memahami Jawa bahwa dalam lingkaran politik dan kekuasaan wilayah timur, wilayah tengah gitu ya, itu menjadi catatan sejak Mataram kuno sampai dengan Mataram Islam gitu ya. Namun eh, mungkin boleh ada yang protes begitu kalau kenapa sisi Barat Jawa tidak dibahas karena kebetulan sumber sejarahnya sangat terbatas gitu ya. Mohon maaf karena ini saya hanya kita di Arstek itu memang meminjam dari apa yang sudah dihasilkan dari teman-teman arkeologi dan teman-teman sejarah gitu ya. Sehingga sumber sejarahnya memang sangat terbatas. Kita mencatat kekuasaan-kekuasaan terutama cerita atau wawasan tentang Mataram ya, bagaimana mereka membentuk kota-kota yang sekarang kita huni gitu ya. Itu memang berkelindan di antara wilayah-wilayah yang terutama ya, ini dari wilayah pesisir sampai ke pedalaman. Ada istilahnya eh, zaman-zaman di mana pesisir memegang peranan penting dalam hal politik, ada masanya di mana kota-kota pedalaman memegang peranan penting dalam hal politik dan kekuasaan. Dan itu selalu bergeser gitu ya. Lalu saya menggunakan satu peta lagi yang sebetulnya kalau Bapak Ibu yang terutama sangat suka dengan GIS ataupun juga dengan geografi gitu ya. Kita memahami Pulau Jawa itu seperti sebuah punggung, kemudian ada sisi utara dan sisi selatan yang cukup unik begitu ya. Kalau kita lihat sisi utaranya itu adalah landai gitu ya. Kemudian tengahnya itu adalah gunung-gunung atau barisan pegunungan, bagian dari Ring of Fire gitu ya. Maka nanti bagian selatan itu ada yang landai juga, tapi juga ada yang tinggi. Ada pegunungan Sewu gitu ya, yang terbentang dari, saya agak lupa, itu dari Gunung Kidul sampai em, mungkin sekitar selatan Jember ya. Nah, di titik inilah kita memahami bahwa awal awalnya geografi lah yang menentukan hidup kita gitu ya. Tetapi hari ini atau detik ini kita sama-sama memahami bahwa hidup kita ditentukan oleh sinyal eh, internet yang sedang kita langgan sekarang gitu ya. Bayangkan pada beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya, eh, kita tidak terhubung gitu ya. Kita tidak terhubung karena ada batasan geografi ini. Sehingga saya tadi menceritakan bagaimana utara, tengah, dan selatannya Jawa itu berbeda gitu. Demikian juga barat, tengah, dan timurnya Jawa berbeda karena faktor geografi. Kebudayaan kita terbentuk karena awalnya karena geografi. Mungkin jika internet eh, seperti ini ya, sebaik ini dan juga berkembang terus dalam beberapa abad ke depan, tidak ada lagi culture yang terpisah-pisah sebagaimana kita memahami eh, wilayah-wilayah ini terpisah-pisah berdasarkan zona budaya gitu ya. Kuncharaningrat pernah membaginya menjadi beberapa wilayah budaya yang berbeda itu karena asalnya asalnya adalah geografi gitu ya. Eh, Secara umum maka kita akan menceritakan bagaimana zona utara ya pantai utara Jawa karakternya landai gitu ya, ombaknya tenang, banyak wilayah-wilayah yang ideal untuk pelabuhan alami. Dengan demikian menjadi berkah untuk dia karena banyak interaksi terjadi di sana yaitu perdagangan gitu ya dari luar Jawa bahkan global gitu ya. Tadi saya cerita abad 14 dan abad 15 masih ingat ya Gospel Glory itu. Kemudian cerita tentang rempah-rempah dan sebagainya saya tidak cerita lama di sini tapi prinsipnya adalah kita adalah bagian dari perdagangan dunia dan dimulai dari pantai utara Jawa. Zona tengah atau penggunaan Jawa ini lama dikenal sebagai wilayah yang ya memang sangat eh, kalau kita bilang wilayah kegempaan tinggi dan wilayah kebencanaan tinggi karena erupsi gunung yang aktif gitu. Tapi eh, justru karena aktifnya gunung-gunung itu wilayah ini wilayah yang sangat subur gitu ya. Em, ini adalah wilayah-wilayah pertanian, perkebunan sehingga kita mengenal kebudayaan yang bersifat agraris, feodalisme dan lain sebagainya itu kita berasal dari titik ini ya. Di kurang lebih kenapa sih egaliter dan feodal itu memang terbentuk juga karena geografi gitu ya. Terbentuk juga karena kesuburan tanah ataupun juga berkah karena konteks dia berinteraksi dengan luar gitu ya. Lebih banyak.
Lalu zona selatan, ini adalah wilayah tanah tinggi ya. Tanah tinggi itu bukan bukan gunung, tetapi kalau Bapak Ibu berkesempatan ke mampir ya ke selatan Jawa itu wilayahnya berkapur ya. Eh, dulu tandus gitu ya, karena memang air sulit, sampai sekarang pun sulit, tapi teknologi sudah cukup membantu gitu ya. Ya, bagi kita yang biasanya tinggal di tengah-tengah Jawa, Jogja, Bandung, Malang gitu ya, menggali sumur itu hal yang wajar gitu ya untuk sumber air. Tapi kalau di wilayah selatan itu mencari air itu sangat sulit, air permukaan terutama ya. Tadi Kunchara Ningrat di tahun 80-an mengeluarkan peta ini gitu ya. Ada Pasundan di sisi barat, Kejawen di kurang lebih di tengah bawah, itu pesisir. Sisir Kilan itu ada di wilayah Surabaya dan kemudian semakin ke kanan kita mengenal sebagai wilayah Tanah Sabrang Wetan. Ada teman-teman dari Banyuwangi yang hadir di hari ini, kita mengenal wilayah Oshuk, Tapal Kuda. Dan di wilayah ini yang kita kenal sebagai kebudayaan Jawa, tetapi eh, maaf ya, ada Sunda dan ada Jawa, gitu. Tapi maksudnya Jawanya pun juga ternyata beragam gitu ya. eh, ada yang Jawa Timuran gitu ya, ada yang Mataraman, ada yang Banyumasan begitu ya. Itu muncul karena konteks geografi tadi. Nah, batas geografi ini sebetulnya yang kemudian ya masih ingat Bapak Ibu, teknologi akan merubah segalanya gitu ya, termasuk internet hari ini gitu ya. Bagaimana revolusi industri ya, revolusi industri merubah segalanya. Tapi sebelum revolusi industri, sebenarnya ada satu revolusi, namanya revolusi pertanian gitu ya. Itu yang menyebabkan sebenarnya ada kenapa sih ada kekuasaan-kekuasaan yang muncul tidak saja di kota yang punya pelabuhan, tapi juga ada kota yang di tengah-tengah Jawa gitu ya. Singasari, Trawulan gitu ya. Bahkan Mataram Mataram Hindu itu ada di wilayah tengah Jawa yang ini pelabuhannya di mana gitu ya, orang bertanya itu. Tapi kan dia surplus dari pertanian gitu ya. Nah, bicara tentang geografi ya, eh, ada masanya memang tadi eh, abad-abad pelayaran ya, sehingga em, ada infrastruktur yang berubah pada saat teknologi berubah. Masih ingat bagaimana kemudian teknologi perkapalan bisa memungkinkan ya, terutama bangsa Eropa pada masa itu untuk berlayar jauh gitu ya, sehingga mendorong terjadinya perdagangan tidak lewat jalur darat lagi, sehingga jalur sutra mungkin kalah dengan jalur perdagangan di abad-abad 16 gitu ya. Infrastruktur itu terus berlanjut ya. Ada masanya kita menggunakan alur jalur laut dan jalur sungai gitu ya. Tapi Jawa mengenal perubahan infrastruktur itu dari sungai. Pelabuhan kita dulu jangan dibayangkan Tanjung Perak atau Tanjung Mas ya, yang dibayangkan jangan itu kalau Surabaya, bayangkan pelabuhan itu adalah Kalimas gitu ya. Kalimas itu tidak berada di Tanjung Perak ya. Kalimas itu berada di wilayah kurang lebih di dekat JMP atau Jembatan Merah Plaza di ya kalau ada lagu melaku-melaku dengan tunjungan maka ada lagu Jembatan Merah. Nah, di Jembatan Merah inilah ada pelabuhan sebetulnya ya. Pelabuhan lama. Setelah itu adalah Jalan Raya Pos. Setelah Jalan Raya Pos ada rel kereta api. Bapak Ibu bisa menyambung lagi di setelah rel kereta api. Setelah rel kereta api adalah jalan tol, bandara, mungkin juga terminal, dan seterusnya ya. Eh, Sekarang mungkin ada yang bilang data center, Pak, gitu ya. Silahkan. Itu adalah infrastruktur ya. Dan infrastruktur itu sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya adalah karena geopolitik atau politik. Sehingga siapa sih yang membangun jalan raya pos, siapa sih yang membangun rel kereta api, dan siapa sih yang memerintahkan dibangunnya jalan tol Trans Jawa gitu ya. Termasuk kalau teman-teman di Selatan Jawa mengenal sekarang Pansela gitu ya. Itu adalah bagian dari infrastruktur yang akan merubah wilayah kota-kota kita gitu ya. Sehingga sebetulnya arsitektur itu hanya sekelumit kecil daripada sesuatu yang sedang terjadi ya di mana gitu ya. Ada satu titik, satu kantor di Amsterdam sana gitu yang menjadikan eh, nasibnya orang Jawa
di abad itu berubah gitu ya. Nasib kita sekarang seperti ini gitu mungkin hanya karena satu keputusan yang diambil singkat di satu hari di satu titik yang entah di mana jauh sekali dari Surabaya gitu ya. Oke, kita nggak bicara ngelantur di sana, tapi pada prinsipnya adalah ada lapisan-lapisan di satu masa ya, yang masanya memang harus kita lihat itu sangat berbeda sekali dengan masa kini gitu ya. Sehingga pada saat kita melihat stasiun itu di masa kini ya, kita melihat pada titik awal dia dibangun itu apa sih perspektifnya gitu ya. Kenapa dia dibangun gitu ya. Eh, Kenapa nggak pada hari itu dia bikin bandara aja ya? Ya nggak bisa Bapak Ibu karena memang belum ada pesawat ya yang terutama pesawat komersil yang bisa mendarat di Surabaya di tahun 1850-an gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana infrastruktur terus berkembang gitu ya. Tapi pada kuncinya di dalam slide-slide ini saya ingin bicara bahwa infrastruktur adalah sesuatu hal yang kemudian mempengaruhi perkembangan sebuah kota gitu ya. Tadi ada hal geografi gitu ya, kemudian ada hal politik gitu ya, ada hal ekonomi gitu ya, sampai kemudian manifestasinya yang kelihatan adalah infrastruktur. Geografi kelihatan, Pak, betul. Kita bisa melihat peta geografi kita, ya. Tapi saya sanksi gitu ya. Kemarin beberapa kali saya cek ke mahasiswa saya gitu ya. Mereka sudah lupa gitu ya kalau di Surabaya itu ada Sungai Kalimas gitu ya. Kalau di Jogja itu ada Kali Code gitu ya. Kalau di Bandung itu ada Cikapundung gitu ya. Yang diingat itu adalah Jalan Dago, Jalan Malioboro gitu ya, Jalan Tunjungan gitu ya. Jadi secara geografi dulu sekali kita sangat berpengaruh sekali. Sungai itu sangat berpengaruh gitu ya. Tapi sekarang mungkin ada hal-hal yang beda lah ya di tiap zaman gitu ya. Eh, Sehingga ya saya bilang Mbak, mungkin kita harus mengupas satu-satu mengingat dia lahir di titik mana gitu ya. Kalau dia lahir di 2026 gitu ya, maka infrastruktur yang sedang bergerak saat ini mungkin adalah kita bicara tentang di situ ada titik eh, internet rakyat nggak gitu. Eh, saya nggak nyebut merek, sorry, tapi intinya di situ ada internet nggak? Sehingga kalau titik di situ ada terjangkau internetnya berapa 4G, 5G gitu ya. Kita bicara lebih lanjut dan lain sebagainya. Tapi di titik ini kita sedang bicara bahwa satu masa itu memang dia akan sangat berperan sekali faktor-faktor tadi. Nah, faktor-faktornya yang sampai dengan hari ini itu adalah faktor geografi, politik, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, yang menarik di Surabaya adalah tiga stasiun yang ada dari SP Surabaya Kota, kemudian dari STI Surabaya Pasar Turi dan Surabaya Gubeng, dia itu merepresentasikan cerita dari periode kolonial sejak kolonial awal ya, sampai dengan kolonial akhir gitu ya. Ya kebetulan saya membagi periode kolonial ini berbeda-beda gitu. Kalau Bapak Ibu yang sering lihat TikTok, Twitter dan sebagainya itu sering mendengar kalimat kita tidak dijajah 3,5 abad gitu ya. Apa penjelasannya saya nggak akan jelaskan nanti aja pas kita ketemu di minggu depan ya di Surabaya. Di tiap era ini ada faktor yang berbeda, terutama dari sisi politik ya, dan kemudian juga dari ekonomi dan kemudian nanti infrastruktur akan berbeda gitu. Di kolonial awal kita terrelasi dengan VOC dan memang pelabuhan yang menjadi dominan gitu ya. Jadi kalau eh, barang siapa memiliki pelabuhan, maka dia akan memiliki kekuasaan atas ya kapital gitu ya. Jadi cerita-cerita tentang bagaimana wilayah-wilayah utara Jawa itu dalam tanda kutip dijual oleh Mataram ya kepada VOC dan lain sebagainya. Kita tinggalkan ke cerita sejarah, tapi pada prinsipnya itu menjelaskan mengapa pada masanya di abad-abad itu kota-kota ini adalah kota-kota yang besar gitu ya. Saya menyebut di sini teman-teman yang mungkin dari Rembang, dari Lasem gitu ya. Eh, Rembang dan Lasem adalah permata, salah satu permata di pada masanya ya, termasuk Juwana, Pati gitu ya. Itu adalah permata pada masanya gitu ya. Nah, oke, saya nggak cerita banyak tentang yang lain, tapi saya cerita tentang Surabaya dulu gitu ya.
Di Surabaya ini pada masa itu ini adalah sebuah pos dagang. Pos dagang maka saya bilang tadi bahwa bukan Tanjung Priok ya pelabuhannya. Pelabuhannya adalah Kalimas. Sehingga kapal-kapal itu masuk sampai ke titik di mana yang tadi ya Jembatan Merah. Di titik itu kemudian sekarang kita kenal sebagai wilayah Kota Lama Surabaya. Saya nggak cerita lagi tentang bagaimana cerita di ini seru sekali cerita di tahun 1678, tapi apa yang singkatnya adalah sebagai sebuah apa pertemuan antara lokal dan global gitu ya, maka muncullah wilayah-wilayah pecinan ya, Kampung Arab gitu ya, em, bahkan juga wilayah-wilayah Eropa gitu ya. Itu terus berlangsung sampai di 1800-an ya kita sebut sebagai koloni pertengahan di mana yang berbeda adalah pada masa itu kota ini sudah menjadi bukan saja pos dagang tapi memang dia adalah titik di mana kalau saya tadi cerita bahwa yang didagangkan apa sih gitu ya. Yang didagangkan tentu saja kan komoditi gitu ya. Apakah dia mendagangkan nikel, bauksit, aluminium dan tembaga gitu? Eh, Kalau Jawa tidak. Yang diperdagangkan di Jawa, teman-teman sudah bisa mengira-ngira gitu ya. Gula gitu, kemudian beras, kopi, teh gitu ya. Jadi kalau guyon sama Bu Arum gitu, kalau kita di Jawa Barat itu minta air aja dikasihnya teh gitu ya. Tapi kalau kita di Jawa Tengah eh, mau minta teh itu langsung isinya teh manis, padahal saya nggak bilang dikasih gula gitu. Ya. Karena gula itu adalah komoditasnya di Jawa Tengah ya terutama gitu ya. Kemudian teh adalah komoditas di Jawa Barat gitu ya. Cerita tentang itu kemudian sampai sekarang mungkin sedikit banyak eh, tetap menjadi cerita-cerita yang oh ternyata ada pengaruhnya ya. Ya, surplus pertanian atau perkebunan di masanya itu dibawa ke kota-kota pelabuhan gitu ya. Nah, di titik inilah sudah mulai muncul kesadaran bahwa infrastruktur menjadi penentu gitu ya. Sehingga eh, kenapa sih Dendes menginisiasi jalan raya pos? Sebetulnya Dendes tidak membangun jalan raya pos sendirian ya, karena sebenarnya pada masa itu sudah ada rintisan jalan-jalan itu, cuma dia memang menginisiasi untuk menjadikannya semua menjadi satu alignment gitu ya, sehingga dari Anyer sampai Panarakan menjadi sebuah jalur yang kita sebut sebagai Pantura sekarang gitu ya. Sama ya seperti Pak SBY yang menginisiasi Pansela gitu, bukan berarti eh, jalur pantai selatan Jawa ini eh, dibangun sendirian dari nol ya, dari Sukabumi sampai sekarang mungkin sampai Blitar ya, atau saya terakhir itu dari Tulungagung sampai ke Jogja gitu. Tapi kemarin adik saya dari Sukabumi sampai ke Jogja, sehingga harusnya nyambung ya dari Sukabumi sampai ke Blitar Selatan sekarang ya. Tapi bukan berarti Pak SBY itu membangun sendiri, karena ya itu sudah ada jalan-jalan sebelum, cuma tidak ada beberapa bagian yang memang baru, tapi ada banyak bagian yang lama. Singkatnya adalah pada masa ini Jalan Raya Pos menjadi infrastruktur pertama ya, yang menghubungkan wilayah-wilayah yang tadi surplus ya, baik surplus pertanian maupun surplus perkebunan, kemudian juga kota-kota yang dipakai sebagai titik interaksi dan titik berangkat atau pulang ya ke Eropa ya tentu saja ya. Karena yang didagangkan itu kan ke Eropa. Ekspor impor kita pada masa itu ya, belum ke Amerika ya. Kalau sekarang kemarin teman-teman sudah melihat bagaimana Pak Prabowo berusaha untuk menegosiasi tarif baru gitu ya. Ekspor impor kita akan sedikit bergeser ke Amerika, tapi pada masa itu ekspor impor kita ke Eropa. Ya, ini kita sampai ke titik di mana kenapa harus stasiun gitu. Karena kereta api di kolonial akhir ya, 1870-an, eh, ada satu masa di mana mungkin Bapak Ibu mengenal terusan Suez gitu ya. Terusan Suez ini apa ya, semakin karena ada terusan Suez sehingga perdagangan antara Eropa dan Asia Selatan, Asia Tenggara pada masa itu semakin intens gitu ya. Yang datang bukan lagi negara gitu, tapi swasta gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan swasta masuk dan
semakin banyak berkembang sehingga infrastrukturnya juga banyak yang invest ya. Jadi kereta api pada masa itu investasinya bukan oleh negara ya, tetapi oleh maskapai. Sama seperti kalau Bapak Ibu melihat peta di sini ya. Bayangkan saja di sini adalah AirAsia, kemudian Garuda, kemudian Citylink, kemudian Sriwijaya Air dan sebagainya gitu ya. Pada masa itu memang seperti itu terbagi-bagi, tidak tidak seperti sekarang di dalam tanda kutip ya monopoli yang baik oleh PT KAI ya. Tapi pada masa itu maskapai-maskapai itu berinvestasi untuk jalur-jalur ini sehingga bisa dikatakan eh, jaringan kereta api di Jawa pada masa itu adalah jaringan terlengkap di Asia ya di tahun 1900-an sampai akhirnya Jepang tiba ya. Saya nggak cerita panjang lebar lagi tentang Jepang, tapi 1925 ini adalah jaringan terlengkap di Asia. Nah, ini adalah foto stasiun Tanggung ya. Mungkin Bapak Ibu yang sebetulnya saya nggak bisa bilang Semarang ya, ini Kabupaten Semarang ya. Kalau sempat ke daerah sana ya, Purwodadi ya, Kedung Jati, atau mungkin ke ini dah, ke Stasiun Ambarawa, Stasiun Ambarawa terus ke Tuntang gitu ya. Eh, kita melihat stasiun-stasiun lamanya Jawa gitu ya. Inilah titik awal eh, kereta api, cerita tentang kereta api. Sehingga baik, saya tadi agak mundur jauh, tapi kita berhenti di titik di mana setelah 1970 sampai 1942 lah, kira-kira itu adalah wilayah kita sebut sebagai zona atau area atau periode kolonial akhir, di mana kereta api memegang peranan penting dan stasiun tentu saja ya. Stasiun tentu saja menjadi satu hal yang ya seperti sekarang tadi ada cerita tentang bagaimana desain bandara gitu ya, disayembarakan gitu ya. Pada masa itu desain stasiun eh, diberikan kepada arsitek STAR juga ya. Jadi mungkin sama ya kejadiannya seperti sekarang arsitek STAR diminta mendesain apa bandara gitu. Waktu itu arsitek STAR diminta mendesain stasiun gitu ya. Jadi em, sebagai apa namanya penekanan bahwa stasiun itu adalah sesuatu yang sangat penting, peta ini menggambarkan juga ya. Mungkin Bapak Ibu yang di Malang, stasiun Malang itu bukan stasiun lama ya, bukan stasiun Malang Kota Lama. Ini stasiun Malang yang ini itu adalah stasiun yang terkoneksi dengan tipologi baru kota pada masa itu. Bayangkan ya, alun-alun yang biasanya dibuat kotak, dibuat bundar gitu ya, alun-alun bundar gitu ya. Kemudian ada boulevard. Ini adalah dua tipologi yang baru gitu ya. Relatif baru ya, kalau kita mengenal boulevard itu kan kita baru mengenal setelah tahun 1870-an lah gitu ya. Saya belum menemukan boulevard di era kolonial pertengahan, tapi ini era di mana urban design mulai bicara ya. Ada Carston, ada Pond gitu ya. Terus nanti kita bicara arsitek-arsiteknya gitu, Citron, Hazel gitu ya. Tapi intinya gini, ada master plan, ada urban design, dan ada stasiun sebagai apa namanya permatanya gitu ya. Ini stasiun Malang, ini stasiun Tegal, dan yang hitam di sini itu adalah SCS, itu adalah kantor Semarang Cirebon Stumtram Maskapai. Ini salah satu maskapai ya. Dia ada di Tegal gitu ya. Dan saya lupa, mungkin besok ditanyakan ke Pak Sena gitu ya. Pembagian daop-daop itu sekarang itu apakah warisan dari maskapai-maskapai ini dulu? Karena memang maskapai-maskapai ini punya rel dan punya stasiun gitu ya. Dan punya kantor. Salah satu kantor yang besar itu adalah tadi ya Pak Reddy bilang itu adalah, sorry, di Lawang Sewu itu ya. Itu kantornya dari maskapai yang kita kenal sebagai NIS. NIS. Nah, si SCS ini berkantor di Tegal dan yang saya ingin cerita adalah stasiunnya ya. Stasiun cantik sekali karena dia di ujung boulevard dan boulevardnya juga unik, agak berbeda dengan di Malang dan dia terkonek dengan alun-alun dan alun-alunnya adalah alun-alun versi lama ya. Saya bilang versi lama karena
dia masih terkoneksi dengan masjid dan kabupaten atau dalamnya bupati gitu ya. Dan rumusnya alun-alun memang satu masjid, kemudian pasar, dan kemudian dalam atau keraton atau dalam kabupaten. Nah, satu lagi Probolinggo dan sampai dengan hari ini saya cek di Google Map masih, boulevardnya masih, alun-alunnya masih, stasiunnya juga masih. Sehingga hanya ingin menegaskan pada masanya ya, pada masanya itu alun-alun sorry stasiun ini sangat penting gitu ya. Nah, kasus Surabaya ini unik karena saya kira mungkin yang menandingi adalah Jakarta kali ya. Eh, Cuma saya nggak menemukan zona tradisionalnya di Jakarta karena ya Sunda Kelapa kan dibakar ya. Jadi saya kira Jakarta memang sejak awal memang kolonial gitu ya. Tapi di ini di Surabaya ini masih ada zona tradisional di stasiun Pasar Turi gitu ya, kemudian stasiun Semut gitu ya, kemudian Gubeng. Ini zona ekspansi di mana kolonial akhir gitu ya. Ada wilayah kota baru pada masa itu ya di Gubeng dan sekitarnya. Lalu kenapa Semut gitu ya? Kenapa di sana gitu ya? Jadi Semut ini adalah tepat di tepi kota Eropa awal ya, kawasan perdagangan. Ada kantor-kantor dagang di sana. Nanti Bapak Ibu pas teman-teman semua pada saat survei melihat bagaimana dia ini adalah pintu gerbang loh. Hari ini mungkin nggak merasa sebagai pintu gerbang ya. Kayaknya pintu gerbangnya Jembatan Merah deh Pak gitu ya. Tapi adalah peralihan di mana waktu itu Kalimas gimana ya? Ini peralihan dari pelabuhan ke darat ya. Sebetulnya ya stasiun ini, stasiun Semut ini. Yang tumbuh setelah stasiun hadir ya, karena harusnya kalau ngomong katalis kan berarti setelah stasiun hadir apa yang ikut tumbuh gitu ya. Yang tumbuh ada jelas pergudangan gitu ya. Permukiman buruh kereta api gitu ya. Waktu itu saya cerita, saya ajak Bu Arum ke Jogja itu ada nama wilayah namanya Klitren gitu ya. Kayaknya kesannya namanya Jawa gitu ya. Tapi Klitren itu sebenarnya bahasa Belanda kuli train gitu ya. Jadi kulinya tren atau buruh kereta api gitu. Sekarang jadi nama kampung Klitren gitu ya. Ada pasar, ada jasa angkutan gitu ya. Kemudian juga ya membantu juga ya mendefinisikan hierarki jalan, blok dan kebatasan sekitarnya. Tadi saya contohkan dengan bahwa stasiun even di Malang dan di tadi satunya Malang tadi Malang lupa. Tegal ya, satunya Malang tadi. Tegal, Malang, posisi dia malah sangat sentral sekali gitu ya. Tapi oke, kita melihat bagaimana si stasiun Semut ini kemudian menjadi satu rangkaian paling palimpsest ya. Artinya ya sekarang udah jadi satu, jadi urban fabric gitu ya. eh Maka yang ingin saya ingatkan nanti pada saat teman-teman akan mendesain satu bagian gitu ya. Harus ingat bahwa kota kita itu tidak dibangun pada masa yang sama gitu ya. Kota ini tumbuh lapis demi lapis gitu ya. Dia tuh tidak tiba-tiba tumbuh seperti IKN yang langsung mungkin dalam 10 tahun gitu langsung jadi gitu ya. Surabaya ini contohnya adalah dia dibangun dalam beberapa abad gitu ya. Sehingga Anda pada saat melihat urban fabric di sini, Anda akan melihat bahwa kota ini, wilayah ini saja itu punya sekian banyak lapisan periode waktu gitu ya. Nah, sekarang PR kita bersama itu adalah bagian mana toh yang harusnya eh, gimana cara bacanya dulu ya mungkin ya. Saran saya adalah kita bikin diagram ya. Diagram itu akan kita petakan jadi diagram yang mudah saja lah ya. Mungkin yang baru pertama di morfologi infrastruktur dulu lah ya. Kemudian ada permukiman, ada komersial gitu ya. Dan itu mudah untuk dibaca. Dari peta Google Map kita bisa blocking, kita bisa tracing gitu ya. Dipisahkan dulu mana yang infrastruktur, mana permukiman, mana komersial gitu ya. Sekali lagi karena sebagai pengantar ya, saya nggak sedang tidak kuliah kelas tipomorfologi, walaupun ada mahasiswa saya kelas tipomorfologi di sini, tapi ini karena bersifat umum gitu ya. Petakan dulu infrastrukturnya, karena dimanapun Anda tinggal, maka infrastruktur ini adalah satu benang atau satu tulang punggung yang biasanya persisten atau tetap.
Anda punya peta sekian lapis sampai 100 tahun yang lalu, maka infrastruktur ini akan survive. Kenapa? Karena ya kita butuh infrastruktur ini. Infrastruktur pertama adalah sungai. Infrastruktur kedua adalah jalan. Kemudian setelah itu, karena kita tadi bicara Jawa ya, rel kereta api. Ya, petakan itu, maka kita akan punya tulang punggung kota kita. Dan eh, begitu Anda mundur sampai 100 tahun yang lalu, atau mungkin sampai 50 tahun yang lalu, maka ini adalah jalur atau elemen morfologi kota yang persisten. Kemudian lapisan permukiman, karena lapisan permukiman ini akan berpengaruh nantinya kepada tipologi bangunan ya. Apakah dia buruh kereta api, pegawai, apakah komunitas campuran ya berdasarkan etnis tertentu atau juga berdasarkan pekerjaan tertentu. Apakah ekonomi berbeda gitu ya? Nanti sekali lagi harus dibaca seperti ini karena ini akan menjelaskan muncul tipologi yang berbeda gitu ya. Lalu komersial, kenapa harus ada komersial, Pak? Karena kota tidak akan tumbuh tanpa perputaran ekonomi gitu ya. Eh, Kalau kita sedang mengkaji satu wilayah yang tidak ada perekonomiannya, maka saya rasa itu Anda sedang mengkaji sebuah wilayah yang non-urban gitu ya. Artinya memang di situ mungkin alamiah gitu ya. Wilayah pegunungan, gurun pasir, atau saya nggak tahu, mungkin wilayah-wilayah hutan tropis gitu, karena tidak ada logika ekonomi yang sedang jalan di sana. Logika ekonomi jalan, maka nanti ada wilayah yang kita sebut sebagai urban. Ya. Apakah ada kawasan ruko, gudang, pasar? Ya. Tadi setelah kita overlay semua, maka hasilnya adalah yang sehari-hari kita lihat, tadi yang Pak Reddy bilang. Yang sehari-hari kita lihat ini adalah manifestasi dari lapisan-lapisan yang tadi, lapisan infrastruktur, lapisan pemukiman, lapisan komersial. Dan dia menghasilkan wajah yang berbeda-beda karena tadi cerita yang infrastruktur dan cerita tentang tadi sebagai contoh ya, ekonomi yang berbeda tentu akan menghasilkan tipologi bangunan yang berbeda. Permukiman yang dilatar belakangi penghuni yang berbeda, user yang berbeda, maka tipologinya akan berbeda. Teman-teman, Bapak Ibu, mungkin secara umum ada 6 tipologi ya, tapi saya tidak menutup kemungkinan ada tipologi ke-7 dan ke-8 dan ke-9. Silakan temukan sendiri dan di lapangan gitu ya. Kunci saya adalah begini, temukan elemen persistannya. Karena elemen persistannya adalah elemen yang bertahan sepanjang masa ya. Kalau kemudian Anda patahkan ini gitu ya, jangan-jangan Anda sedang mematahkan tulang punggung. Seperti kita sedang mematahkan tulang punggung kita gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kita hidup itu karena tulang punggung kita gitu ya. Jadi kurang lebih pengantar saya tentang morfologi, membaca kota lewat morfologi adalah seperti itu. Dan cara paling standar adalah membuat peta figur ground gitu ya. Dari peta figur ground itu nanti akan kebaca semuanya. Saya juga tidak berlama-lama untuk menjelaskan apa itu peta figur ground, tetapi saya mengingatkan bahwa saking semangatnya Bapak Ibu dan teman-teman jangan sampai kemudian seluruh Surabaya ini ya dibongkar gitu ya. Cukup kita batasi saja wilayahnya di mana gitu yang nanti akan kita kaji. Kemudian kita bikin diagramnya ya. Tadi ada infrastruktur, permukiman, komersial, terus elemen persistennya apa, plus batas kawasan ya. Jadi ini yang kemudian kita akan sebut sebagai penentu karakter kawasan semut. Bapak Ibu boleh pakai istilah misalnya sense of place atau mungkin genius loci dan sebagainya, silakan. Mereka sedang bicara hal yang sama kok. Kita sedang membicarakan hal yang sama bagaimana karakter sebuah kawasan gitu ya. Tapi yang harus diamati itu adalah dari sekian transformasi yang bergerak tadi, temukan yang persisten gitu ya. Temukan yang persisten kenapa? Karena kalau itu persisten, maka dialah pemberi hidup Anda gitu ya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut nanti pas saat kita ketemu di Surabaya ya. Kenapa Pak Roni bilang begitu ya. Jadi biasanya sih saya minta teman-teman mahasiswa saya tolong bikinkan tabel namanya tabel persistensi gitu ya. Tabel persistensi ini secara sederhana memetakan misalnya kamu mau mundur berapa tahun gitu, 100 tahun,
150 tahun, mau mundur sampai kapan gitu. Cari peta lamanya, kemudian bikin analisisnya dari infrastruktur komersial tadi dan seterusnya sampai ketemu elemen yang persisten. Karena elemen persisten itu adalah karakternya. Jadi kalau sebagai sebuah karakter dan jati diri, ya itu yang tidak tidak bisa dirubah. Nah, kita bicara tentang pelestarian sekarang yang mungkin nanti akan lebih lanjut akan dibicarakan oleh Bu Anneke dan Pak Timothy Chin gitu ya. Ya, kita bicara fakta bahwa dilemanya itu adalah biasanya ada dua kubu ya. Si developer atau investor maunya sesuatu yang baru gitu. Atau TACB yang maunya kembalikanlah ke bentuk asal gitu. Tapi sebetulnya masalahnya muncul kalau dua-duanya itu berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Ini Strasbourg, Garedu Strasbourg gitu ya. Eh, Sama ya, dia ada di perbatasan dengan Jerman gitu dan saya kira uniknya adalah ya ini kenapa saya pakai sebagai ilustrasi karena yang lama di dalam dibungkus sama yang baru gitu ya. Karena ada fungsi yang berkembang gitu ya. Ya jangan jangan jangan-jangan gara-gara arsiteknya saking pusingnya harus asli ya, terus yang investornya harus baru ya ya sudahlah ini baru tapi lama-lama tapi baru gitu ya. Dan hanya karena kesederhanaannya malah kemudian eh, ini menjadi saya bilang saya sering kali pakai ini sebagai contoh ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Paling gampang lihatnya lama tapi baru, baru tapi lama gitu. Lalu kita bicara tentang living heritage gitu ya. Jadi mungkin kuncinya ada di sini gitu ya, bahwa apapun yang kita buat pada masa lalu itu kan masa kini ada perubahan ya. Saya kira bagaimana kita mensikapi perubahan dan heritage itu adalah sesuatu yang kita tinggali, bukan hanya kita lihat tapi kita tinggali. Sehingga saya menyampaikan pekerjaan rumah Bu Arum ke teman-teman dan Bapak Ibu, bacalah transformasi kawasan semut dengan jelas gitu ya. Cek ya tadi apa yang berubah secara fisik, tapi apa yang bertahan gitu ya. Apa juga yang hilang dan tidak kembali gitu ya. Nanti kita diskusi ya di Surabaya. Kemudian ini saya berikan link-link di mana Bapak Ibu kalau mau butuh peta lama, foto-foto lama, terus metode atau cara membuat analisis figure ground gitu ya. Semua tutorialnya ada di sini. Silakan nanti diklik saja. Giliran kita adalah tadi ya, elemen mana yang sebetulnya tidak boleh hilang. Kalau saya mendesain baru, elemen apa yang nggak boleh hilang? Tadi Pak Reddy mendesain stasiun Tawang, elemen apa yang nggak boleh hilang gitu ya. Terus di mana ruang untuk lapisan barunya gitu ya. Lah, apakah bangunan baru nanti akan memperkuat ya karakter yang ada? Jadi kan sekali lagi kita kan sedang mencari karakter. Karakter ini adalah berarti dibentuk oleh elemen ya. Elemennya yang nggak boleh hilang itu yang akan dipakai sebagai bentuk karakter. Saya boleh bilang tadi secara sederhana bahwa jangan sampai mematahkan tulang punggung. Karena itu adalah elemen vital kita. Oke, saya kira ini proposal nanti kita itu bukan tugas, tapi ini adalah lapisan berikutnya dari palimpsest kota-kota kita gitu ya. Sehingga saya sih berharap bahwa eh, Bapak Ibu dan teman-teman nanti kita bersama-sama bisa menemukan belajar dan menemukan apa sih karakter kawasan stasiun Semut ini. Terima kasih Bu Arum. Mohon maaf ini agak Terima kasih kembali Pak Roni. ngebut. Ini agak ngebut dan berakhir tepat 1 menit sebelum jadwal kita, Pak. Oke, menarik sekali yang tadi disampaikan Pak Roni. Jadi rekan-rekan peserta workshop belum apa-apa udah dapat PR ya, Pak. Jadi untuk mulai dari hari ini sampai minggu depan, rekan-rekan bisa mulai mempelajari. Ini nanti materinya akan di-share untuk peserta workshop dan bisa mulai eh, mencari tahu gitu ya, mencari tahu lapis-lapis yang terjadi di sekitar stasiun Semut itu apa saja dan bisa menjawab pertanyaannya memang mudah, cuma 3 pertanyaan dari Pak Roni gitu. Tapi kemudian jawabannya bisa sangat beragam gitu ya, bisa bisa sangat berkembang jawabannya gitu. Karena keterbatasan waktu, kelihatannya untuk tanya jawab kita harus ditunda karena Surabaya itu kebetulan maghribnya duluan gitu ya. Maghribnya duluan dan eh, oke.
Bu Ratri, Selamat kalau bisa selamat pendek sore. aja ya Bu Ya, pertanyaannya, pendek. saya beri kesempatan. Iya, silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan karena kebetulan saya kan juga meriset yang di Semarang. Di Semarang kan ada tiga maskapai kereta yang beroperasi pada waktu yang sama. Kalau di Surabaya ini, kalau yang Turi, apakah ada hubungannya dengan semut? Kalau yang setahu saya sih kalau semut dengan gubeng kan nggak ada hubungannya karena pengelolanya berbeda. Seperti itu aja sih untuk bagaimana nanti insya Allah bisa sampai ke Surabaya, identifikasinya mungkin sampai kepada itu yang ingin saya kulik. Terima kasih. Baik, Si- saya langsung baru. Silakan Pak Roni langsung Bu ditanggapi. Ratri, saya kebetulan memang tidak meneliti stasiun. Wah, ini malah saya sedang menunggu hasil risetnya Bu Ratri. Riset saya sebetulnya tentang pusat kota dan alun-alun, Bu. Jadi kebetulan saja stasiun menjadi salah satu bagian eh, apa namanya temuan-temuan kecil-kecil gitu. Tapi tentang bagaimana relasi tiga stasiun ini sebetulnya, ayo kita sama-sama Bu Ratri, kita tunggu di Surabaya dan kebetulan besok ada Pak Sena di hari kedua ya Bu Arum ya, Pak Sena, iya, di langsung hari disebut Pak. langsung disemut ya. Nah ini kayaknya ini Bu Ratri pecinta kereta api nih, harus Iya, kalau sama penggiat Pak juga. Asena saya kenal. Iya, iya. Nah Hmm. ini ditunggu nih Bu, ditunggu Iya, ditunggu untuk datang ke Surabaya atau mengundang kita ke Semarang. iya ke Surabaya dulu mungkin, tapi ini terima kasih kan sebetulnya dari kampus kan yang dapat undangan, jadi tidak mendaftar sebagai IAI tapi sebagai dosen. Eh, Ya nanti sekarang saya nanya ke dia ya bagaimana yang untuk dosen apakah sama dengan kewajibannya seperti kalau kita anggota IAI. Terima kasih. Ya, makasih juga Bu Ratri. Ya, untuk Pak Doli, pertanyaan ini sebetulnya ini bagian dari PR yang tadi disampaikan sama Pak Roni nih. Jadi ini harus dikerjakan ini PR-nya. Ya, saya bacakan saja terkait pusat Iya. orientasi pada skala lokal, terkait integrasi lokalitas dan performa bangunan, terkait replikasi konsep di konteks yang berbeda. Oh, maaf Pak, agak lebih Kan ke ya? bawah lagi. Oh, Elemen apa sorry. yang menjadi identitas struktural kawasan dan harus dipertahankan sebagai tulang punggung perancangan? Nah, ini kan tadi PR-nya Bapak nih, yang harus mencermati dan mencari apa yang penting untuk dipertahankan dan tidak boleh diubah gitu. Terus Ya, kemudian ini eh, jadi metode kerja kita, Bapak Ibu, sebetulnya adalah workshop gitu ya. Jadi workshop itu sebetulnya kita sedang berbagi. Jadi masing-masing dari kita tuh sedang berbagi piring gitu ya. Dan juga ada lauk pauknya gitu kayak arisan gitu. Sehingga yang saya bawa itu mungkin sepotong gitu ya. Dan mungkin potongan lainnya ada di Bapak Ibu gitu ya. Seperti nanti Bu Arum juga akan sharing juga mungkin pada saat di Surabaya. Potongan saya adalah potongan sepenggal gitu ya. Potongan Pak Redi tadi tentang bagaimana mendesain gitu ya. Eh, Bu Ratri mungkin akan cerita juga nanti kalau bisa kita sharing gitu ya. Sehingga gagasan tentang workshop itu adalah gagasan di mana kita membawa piring-piring dengan sepotong-sepotong dan kita akan gabungkan itu di dalam workshop kita di Surabaya. Bagaimana elemen yang menjadi identitas struktural kawasan dan harus dipertahankan, morfologi itu membantu kita untuk memetakan dan memilah-milah sehingga bisa dibayangkan dalam ada diagram bersama, maka kita akan bisa memutuskan kalau satu elemen ini ternyata bisa bertahan sekian lama gitu ya. Elemennya apa saya nggak bisa temukan sekarang ya, karena harus dikerjakan bareng-bareng. Apakah itu jalan misalnya, apakah itu kemudian adalah sebuah bangunan, ataukah itu adalah sebuah sebuah elemen-elemen tertentu yang dari hasil temuan itu maka kita akan memutuskan bersama. Oh ternyata yang harus bertahan adalah ini gitu ya. Kemudian intervensi baru apa yang dapat meningkatkan kualitas ruang dan ekonomi kawasan tanpa menghapus memori histori. Eh, Best practice atau presiden itu akan kita undang Pak Sandi dari bagian desain ya di ke hari ketiga gitu ya. Jadi ya, bagaimana intervensi baru kadang-kadang kita mungkin terjebak kepada
itu yang dilakukan di sana gitu ya. Seperti mungkin tadi Pak Radi kasih contoh gitu ya. Tapi apa yang baik di stasiun Tawang mungkin belum tentu baik di stasiun Semut begitu ya. Menurut saya eh, baiklah kita sama-sama untuk ya ini namanya studio dan workshop studio itu memang selalu akan kita punya gagasan diuji, dipertanyakan dan hari itu pada saat kita di Surabaya kita akan menemukan bersama-sama. Mungkin demikian Bu Arum ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Eh, Rekan-rekan yang sudah mengikuti Zoom ini dari sore tadi, dari pukul 3.30, dengan sangat menyesal gitu ya. Saya terpaksa harus mengakhiri pertemuan kita sore hari ini karena untuk wilayah Surabaya ini sudah kurang dari 15 menit lagi waktu berbuka dan mungkin teman-teman yang di Surabaya harus sudah bersiap-siap menyiapkan diri. Saya sebagai moderator pada kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan untuk rekan-rekan lain, sampai berjumpa besok pagi di modul pengantar berikutnya. Untuk besok kita ada dua, gitu ya, ada dua pembicara. Yang pertama adalah eh, Pak Timothy Cingkuanda yang akan mengangkat tentang konservasi dan adaptive reuse. Dan selanjutnya ada Ibu Anneke Prasyanti yang akan berbicara tentang manajemen proyek konservasi untuk adaptive reuse. Baik, itu saja dari saya. Kita bertemu lagi besok pagi. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera.